Halo siswa-siswiku sekalian kelas 11 IPS SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran sejarah peminatan. Semoga dengan pembelajaran kali ini kalian bisa menambah pengetahuan kalian tentang pemikiran dan peristiwa penting yang ada di Eropa. Mari kita simak bersama-sama apa saja yang harus kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Ya. Jadi di bab 2 ini kita akan membahas tentang pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya di Indonesia. Bisa kalian lihat di sini, ya, ini berbagai macam ikon atau yang dikatakan sebagai lambang dari tiap masing-masing negara yang ada di Eropa. Kita tahu negara-negara yang ada di Eropa seperti di sini Prancis itu dilambangkan dengan ada menara Eiffel, ya. Kemudian ada Big Ben, ya. Kemudian ada Colosseum. Nah, ini melambangkan bahwa di Eropa itu sudah mengalami suatu kemajuan, ya. Jadi masyarakat Eropa itu dikenal memiliki tingkat peradaban yang maju dan unggul. Nah, kondisi ini tidak lepas dari keberadaan Eropa sebagai pusat perkembangan pemikiran dan peradaban dunia. Jadi kita lihat ini ada misalnya seperti di Rusia, ya, merupakan peninggalan-peninggalan pada waktu itu di Colosseum, ya. Nah, di sini kita bisa lihat itu peninggalannya. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan membahas, ya, di bab 2 ini apa saja yang menjadi kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya bisa kalian baca di situ. 3.3-nya adalah menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Nah, peristiwa pentingnya apa saja yang akan kita gunakan adalah Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, revolusi industri, dan bagaimana pengaruhnya nanti peristiwa-peristiwa tersebut bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nah, kemudian sebagai keterampilannya bisa kita membuat nanti karya tulis tentang pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa tersebut. Oke, nah itu antara lain, tapi nanti kalau misalnya waktunya tidak memungkinkan untuk membuat karya tulis, maka akan ada tugas yang lain. Nah, sekarang kita lihat pemikiran dan peristiwa penting di Eropa. Nah, sekitar pada abad ke-15, ya, Eropa itu merupakan abad baru bagi kehidupan masyarakat Eropa, di mana pada waktu itu masyarakat Eropa terbebas dari zaman kegelapan. Ya, jadi abad ke-8 itu disebut juga dengan abad pertengahan. Nah, abad pertengahan itu dipakai untuk menyebut periode waktu antara zaman kuno dengan zaman modern. Jadi antara zaman kuno dengan zaman modern itu ada di tengah-tengahnya. Di situ adalah abad pertengahan. Nah, pada abad pertengahan ini, ya, bangsa Eropa itu mengalami apa yang disebutnya dengan masa kegelapan. Kenapa mengalami masa kegelapan? Karena pada waktu itu ada dua hal yang menyebabkan kenapa disebut dengan masa kegelapan. Yang pertama, ya, itu disebabkan dunia itu nyaris tidak mengalami suatu perkembangan, baik di bidang kebudayaan, ya, ekonomi maupun ilmu pengetahuan. Nah, jadi pada abad pertengahan atau abad kegelapan disebut demikian karena apa? Karena dunia nyaris tidak mengalami suatu perkembangan, baik di bidang kebudayaan, ekonomi maupun ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, mengacu pada jatuhnya kredibilitas gereja. Pada periode ini, tindak tanduk, sikap, dan kebijakan dari gereja itu banyak yang menyimpang dari ajaran kitab suci.
Ya, nah maka itu disebutnya dengan zaman kegelapan. Nah, pada zaman kegelapan ini masyarakat Eropa itu juga diwarnai dengan adanya kemiskinan, adanya peperangan, kemudian adanya kesengsaraan akibat dari apa? Akibat dari adanya pemberontakan petani dan juga adanya wabah penyakit. Nah, itulah yang menyebabkan Eropa itu tidak dapat berkembang. Ya. Jadi pada waktu itu pendidikan maupun kesenian, ilmu pengetahuan itu tidak dapat berkembang karena adanya peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, kemudian masa Renaissance, ya, kalau kita lihat, nah, masa Renaissance itu berarti kelahiran kembali. Kelahiran kembali adalah sebuah periode dalam suatu peristiwa sejarah di Eropa yang ditandai dengan adanya gerakan melahirkan atau menghidupkan kembali peradaban Barat. Ya, jadi itu Renaissance itu berarti kelahiran kembali. Ya, apa yang dimaksud dengan kelahiran kembali itu adalah suatu periode dalam sejarah Eropa yang ditandai dengan gerakan melahirkan atau menghidupkan kembali peradaban Barat. Nah, apa yang menjadi faktor pendorong? Faktor pendorong dari munculnya Renaissance itu adalah adanya perubahan aktivitas gereja. Jadi, perubahan aktivitas gereja, kalau tadi pada abad pertengahan itu gereja yang mendominasi karena segala sesuatu itu didasarkan pada ajaran gereja. Ya, ilmu pengetahuan harus didasarkan pada kitab suci. Nah, maka kemudian pada masa Renaissance ini mulai muncul adanya perubahan aktivitas gereja, di mana gereja itu mulai merubah atau menerapkan strategi baru. Ya, strategi baru untuk menarik aktivitas masyarakatnya untuk mau beribadah kembali. Nah, jadi mereka menggunakan teknik-teknik visual, ya, dengan mengadakan pameran untuk mengilhami tentang kepercayaan masyarakat tersebut. Nah, pemimpin-pemimpin gereja itu mulai mengadakan ceramah, ya, menampilkan citra yang baik, menampilkan teladan yang baik kepada masyarakat supaya mereka tertarik untuk kembali mengimani ajaran mereka masing-masing. Ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini bisa kita lihat adanya kemunculan, ya, kemunculan dari kota-kota dagang yang makmur. Nah, kemunculan kota-kota dagang yang makmur ya, pada periode Renaissance ini mengalami kota-kota dagang itu mengalami kemajuan. Ya, jadi mereka berusaha membangun adanya kota-kota dagang supaya mereka bisa menghilangkan kemiskinan yang terjadi pada masa kegelapan, menghilangkan adanya kesengsaraan. Ya, nah sehingga di situ kaum pedagang itu yang menjadi faktor utama pada masa Renaissance itu. Jadi kalau sebelumnya itu adalah kaum feodal. Nah, di sini masa Renaissance itu kemudian yang mulai mendapatkan kedudukan penting itu adalah para pedagang. Ini muncul seperti di kota di Italia, Venesia, ya. Nah, itu kemudian di Florence, ya. Itu kota-kota yang muncul aktivitas dagangnya mulai maju. Kemudian pada masa Renaissance ini bisa kita lihat pengaruh ke Yunani dan Romawi kuno pada masa Renaissance itu apa? Nah, pengaruhnya di sini bisa dilihat adanya filsafat Yunani dan Romawi kuno yang mampu menjawab, ya, filsafat Yunani dan Romawi kuno yang mampu menjawab pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh gereja. Jadi ada hal-hal tertentu yang tidak ada di dalam kitab suci. Nah, jadi bagaimana misalnya membuat kapal uap?
Nah, itu kan tidak ada di dalam kitab suci. Ya. Nah, itulah yang kemudian bahwa dengan adanya Renaissance, dengan adanya ilmu pengetahuan itu, ya, manusia bisa berkembang. Sehingga manusia bisa membuktikan bahwa mereka juga bisa memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, mengembangkan hidupnya. Jadi tidak hanya berpatokan pada pihak gereja. Kemudian juga yang kedua, kebudayaan Yunani dan Romawi kuno lebih menghargai perbedaan pemikiran. Ya, jadi lebih menghargai pada perbedaan pemikiran. Jadi di sini masyarakat diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat mereka. Ya, sehingga muncul adanya berbagai macam paham-paham yang ada di dunia pada saat itu. Nah, jadi pada abad ke-16, Renaissance ini mencapai puncak kejayaannya atau mencapai puncaknya, di mana terjadi di kota-kota seperti Venesia atau di Italia, kemudian Florence di Italia juga, kemudian ada di Belgia dan Belanda. Ya, nah kemudian pengaruh Renaissance. Apa pengaruh Renaissance? Pengaruh Renaissance itu dalam penemuan dalam bidang seni. Nah, seperti kita kenal, ya, seni itu ada seni lukisan, seni patung. Nah, di situ muncul adanya tokoh-tokoh Renaissance, ya, seperti kita lihat di sini ada Leonardo da Vinci, ada Michelangelo, ya. Nah, situ yang memunculkan ada di mana lukisan-lukisan itu seperti nyata, ya. Berbeda kalau pada masa abad ke-8 itu tidak ada perkembangan pada bidang kesenian. Kemudian dalam ilmu pengetahuan. Nah, dalam ilmu pengetahuan itu kemudian munculnya ahli-ahli sains, ya, dalam bidang kedokteran, kemudian dalam bidang teknik, ya. Dan kalian bisa mencari para ilmuwan-ilmuwan tersebut, ya. Kita bicarakan secara bersama-sama dalam pembelajaran online atau secara tatap muka melalui daring, ya. Nah, itu kemudian jadi dengan adanya pembelajaran tentang Renaissance ini, kalian bisa mengambil maknanya bahwa dengan ilmu pengetahuan itu kita bisa mengembangkan, ya, mengembangkan apa yang ada di dalam kreativitas kita, apa yang ada di dalam otak kita. Nah, semoga pembelajaran ini berguna bagi kalian semua. Selamat mempelajari pelajaran ini dengan baik, mendengarkan dengan baik, dan semoga berguna bagi kalian semua. Sini ingat pesan Ibu 3M, ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sehat selalu untuk kalian. Nah, setiap kesuksesan datang dari keputusan untuk mencoba. Ya, jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu yang belum pernah kalian coba, asalkan itu yang positif. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya.